Selamat siang pemirsa, saya Daniel Agustran kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. 348 tenaga medis di Sumut terpapar COVID-19. Pria tak dikenal terkapar di emparan toko Kota Pematang Siantar. Petugas imbau warga keluar dari zona merah Sinabung. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa, kasus baru COVID-19 di Sumatera Utara terus bertambah. Selain dari masyarakat biasa, penambahan jumlah kasus positif juga terjadi di kalangan medis dan para medis. Saat ini sedikitnya 348 tenaga medis di Sumatera Utara dinyatakan terpapar virus mematikan itu. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara Wiko Irwan mengatakan sebanyak 348 orang tenaga medis di Sumatera Utara terpapar COVID-19. Tenaga medis tersebut terdiri dari 40 orang yang merupakan dokter spesialis, 13 orang peserta pendidikan dokter spesialis dan 29 orang dokter umum. Selain itu juga terdapat 207 orang perawat, 29 orang bidan dan 30 orang analisis laboratorium. Wiko menyebutkan sejumlah tenaga medis yang terpapar COVID-19 itu kini sudah meninggal dunia. Pihaknya pun juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan yang telah bertugas menjadi garda terdepan dalam merawat penderita COVID-19. Sejauh ini angka kesembuhan penderita COVID-19 meningkat menjadi 42,95% dibanding akhir tahap 1 penanggulangan COVID-19 Sumut yang hanya sebesar 26,11%. Demikian pula angka kematian per 9 Agustus 2020 didapatkan penurunan menjadi 4,67%. dibandingkan akhir tahap 1 penanggulangan COVID-19 Sumut sebesar 5,93%. Marilah kita semua mendukung perjuangan para petugas kesehatan kita dengan tidak menambah penderita baru COVID-19 di Sumatera Utara. Kita akan meringankan beban kerja mereka dalam merawat penderita COVID bila seluruh masyarakat melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Gunakan masker pelindung hidung dan mulut, jaga jarak interaksi 2 meter, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta hindari kerumunan orang banyak. Wiko menambahkan dalam mendukung tugas perjuangan para petugas medis dan meringankan beban kerja mereka dengan tidak menambah penderita baru. Hendaknya masyarakat menjaga imunitas tubuh yang kuat, tidak mengabaikan protokol kesehatan untuk melindungi yang rentan terinfeksi COVID-19. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, ekonomi Sumatera Utara pada kuartal kedua 2020 mengalami penurunan atau minus 4,75% dibanding dengan kuartal pertama. Kontraksi terjadi di sebagian besar lapangan usaha karena terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah provinsi pun saat ini tengah memfokuskan anggaran untuk sektor-sektor produktif dan UMKM. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Sumatera Utara pada kuartal kedua 2020 mengalami kontraksi sebesar 4,75%. Minusnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara itu disebabkan oleh penurunan kinerja di seluruh sektor lapangan usaha dan komponen pengeluaran kecuali konsumsi pemerintah. Pandemi COVID-19 yang masih terus melanda menjadi pemicu utama. Usaha pemerintah untuk mendongkrak konsumsi masyarakat dengan menyalurkan sejumlah paket bantuan juga belum memberi dampak yang begitu berarti. Struktur ekonomi Sumatera Utara sendiri sejauh ini masih mengandalkan sektor pertanian, perkebunan, dan industri manufaktur dalam mendorong laju pertumbuhan. Sektor lain yang juga jadi andalan adalah UMKM. Untuk itu, dalam upaya mendongkrak laju ekonomi di tengah pandemi, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyebut pihaknya akan fokus pada sektor-sektor produktif dan UMKM dan penyaluran stimulus ekonomi tahap 2. Usaha produktif di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, termasuk UMKM akan digelontarkan stimulus dengan harapan dapat menjaga daya tahan ekonomi Sumatera Utara di tengah pandemi.
stimulus ekonomi yang harus kita galakkan. Dengan kondisi refocusing yang ada, kita prioritaskan kepada stimulus ekonomi, tidak bersifat konsumtif, tetapi bersifat produktif. Apa dia? Kita lebih cenderung kepada pertanian dan peternakan untuk kebutuhan perekonomian ke depan. Satu. Kedua, menggalakkan UMKM, memprioritaskan UMKM untuk tetap berjalan sehingga ekonomi kita bisa bertahan pada posisi-posisi yang kita atur, yang kita harapkan. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat produksi tanaman pangan hortikultura, perkebunan, dan kehutanan mengalami perlambatan. Produksi perikanan dan peternakan di Sumatera Utara juga menurun. Padahal, 3 sektor ini menjadi andalan dalam menyerap tenaga kerja. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pancur Batu melakukan tes urin terhadap seluruh pegawainya yang berjumlah 85 orang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi peredaran narkotika di lingkungan lapas tersebut. Untuk mengantisipasi peredaran dan penyalahgunaan dari narkotika, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pancur Batu Deli Serdang melakukan tes urin kepada 85 pegawai yang terdiri dari jajaran petugas pengamanan, pelayanan tahanan, rehabilitasi, dan beberapa staf lainnya. Tes urin ini dilakukan berdasarkan adanya kerjasama dengan pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Deli Serdang. Kepala Lapas kelas 2A Pancur Batu Haposan Silalahi menjelaskan bahwa pada tes urin yang dilakukan terhadap puluhan pegawai lapas ini dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Pada saat diperiksa tidak satupun pegawai dinyatakan positif narkotika. Kegiatan pada pagi hari ini di Lapas Pancur Batu yaitu adalah kegiatan rapat yang mungkin dalam selanjutnya kita lanjutkan dengan tes urin kepada seluruh pegawai untuk mengantisipasi peredaran narkoba di Lapas Pancur Batu. Ada berapa pegawai Bang yang dites urin hari ini Bang? Pegawai kita jumlah seluruhan 85 orang, yang saat bertugas sekarang ada 11 orang, jadi sisanya ada di rumah sakit sekitar 60 orang. 60 orang yang akan dites urin hari ini. Selain dari pegawai Bang, apa ada nggak dari perwakilan narapidana mengikuti tes Bang? Untuk sementara kita belum lakukan karena kita membersihkan diri kita dulu. Selain terhadap pegawai lapas, ia juga akan menjadwalkan kegiatan tes urin pada warga binaan atau narapidana di dalam lapas, guna tertibnya pengawasan di wilayah hukum Kumham dari penyalahgunaan narkotika. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pria tak dikenal terkapar di emperan toko di Kota Pematang Siantar. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang pria tanpa identitas tergeletak lemah di depan sebuah ruko di seputaran Jalan Cokro Aminoto, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga sekitar tidak berani melakukan evakuasi. Petugas dengan alat perlindungan diri akhirnya mengevakuasi pria itu ke Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi. Seorang pria berusia senja tanpa identitas ini ditemukan lemah di depan emperan toko di Jalan Cokro Aminoto, Kota Pematang Siantar. Penemuan ini sempat menggemparkan warga di seputaran Jalan Cokro Aminoto. Namun warga takut menolong pria itu karena masih merebaknya COVID-19. Proses evakuasi kemudian dilakukan tim medis yang dibantu kepolisian dengan menggunakan APD dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Menurut warga sekitar, sebelumnya pria tersebut mengeluhkan sakit di bagian perut. Walaupun keberadaannya di lokasi tersebut telah berlangsung selama setengah bulan lamanya, namun pria itu tidak pernah memberitahukan asal-usulnya kepada warga sekitar. Pria yang mengaku marga Samosir tersebut bekerja sebagai juru parkir di seputaran Jalan Merdeka. Tadi malam masih jalan lagi kemari sama sore. Tadi malam dia masih sanggup jalan gitu. Iya, sore masih di sini udah duduk. Berarti sering nyari butut Bu ya? Iya, cari butut. Enggak cari butut dia, jaga parkir, siang malam jaga parkir, dia Jalan Merdeka. Udah berapa lama?
Udah terusnya udah setengah bulan ini dia parah. Jo Ambarita melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, puluhan warga dari 4 desa membuka tanggul penahan banjir di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan. Warga kecewa karena hampir 2 tahun tanaman sawit mereka terendam dan gagal panen. Puluhan warga terdiri dari Desa Silomlom, Desa Anjung Ganjang, Desa Simpang 4, dan Desa Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, membuka tanggul penahan banjir di Desa Sukaraja karena tanaman sawit mereka terendam banjir hampir 2 tahun. Dalam aksi ini, puluhan warga menuntut kepada pihak penjaga tanggul dan pemerintah Kabupaten Asahan agar membuka tanggul penahan banjir setiap harinya. Menurut warga, tanggul yang rendah mengakibatkan banjir dan membuat tanaman sawit mati karena Sungai Asahan tidak mengalir lancar di benteng Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang 4. Kami pada hari ini datang ke pintu air, membuka secara paksa pintu air karena lahan kami terendam banjir karena ditutupnya pintu air pada saat ini. Dan kami hanya ingin membuka pintu air biar lahan kami yang selama ini terendam selama 5 tahun agar kiranya masih sawit kami yang masih hidup, yang ada beberapa pokok lagi, agar bisa kami ambil hasilnya. Pihak kecamatan akan berkoordinasi ke pemerintah Kabupaten Asahan dan pemerintah pusat terkait permasalahan banjir di tanah warga yang sudah terjadi selama 2 tahun. Sampai sekarang ini kita sudah berharap dan sudah kita laporkan ke kabupaten, kemudian ke pihak BWS sudah kami sampaikan, dan dalam tempo dekat ini, beberapa waktu ke depan ini akan ada pekerjaan lanjutan untuk perbaikan tanggul yang lama itu, yaitu tanggul Sungai Asahan itu. Mudah-mudahan dengan itu ya kita berharap tidak seperti inilah yang terjadi lagi, setidak-tidaknya mengurangi, meminimalkan persoalan yang ada di masyarakat. Dan pihak BWS pun sudah jumpa sama kami langsung di kantor camat ini, langsung dihadiri Muspika, dihadiri 3 kepala desa, dan surat rencana pekerjaan itu sudah ada sama kami, bahwasanya dalam tempo dekat ini akan dikerjakan. Saya rasa itu. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Seorang pasien bersalin peserta BPJS merasa kecewa atas pelayanan yang diberikan RSUD AIK Kanopan. Akibatnya dirinya terpaksa memilih pindah ke salah satu rumah sakit swasta dengan harus berhutang ke tetangga untuk membayar biaya pengobatan. Seorang ibu rumah tangga Merlina Tamba, warga Desa Sukarame Baru, Kuala Hulu, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, merasa kecewa atas pelayanan medis di RSUD AIK Kanopan. Pasalnya diduga tidak ditangani secara intensif pasca operasi melahirkan anak ketiga saat menjalani perawatan di RSUD tersebut, mengakibatkan kondisi luka bekas operasi melahirkan justru terbuka dan mengalami infeksi. Khawatir atas keselamatan jiwa korban, pihak keluarga terpaksa harus melarikan korban ke rumah sakit swasta dengan biaya sendiri hingga sembuh. Marlina Tamba, pasien persalinan dengan perasaan sedih kehilangan anak yang ketiga, menjelaskan, setelah merasa tanda-tanda akan melahirkan, bersama keluarganya dirinya mendatangi RSUD AIK Kanopan untuk bersalin. Meskipun korban sudah mengalami kesakitan, namun oknum dokter yang menangani korban menyarankan agar bersabar karena waktu melahirkan belum tiba. Tidak tahan menahan sakit, akhirnya korban harus menjalani persalinan dengan operasi. Udah 4 hari saya ke rumah sakit, malah dibilang nggak apa-apa. Anak ibu belum dapat waktunya, belum pas umurnya, dia bilang seperti itu. Kami pulang terus ke rumah kami. Disuruh pulang, sementara kami charter mobil terus. Anak saya mati lah ujungnya karena udah kelamaan, udah pecah ketuban, terus juga nggak ditangani mereka. Ya terpaksa seperti itulah, kesakitan mungkin atau kecapean bayi saya nggak tahu. Kami pakai BPJS karena memang kami orang miskin, makanya kami datang ke Kanopan ini untuk saya dioperasi dengan gratis. Saya pergi ke rumah sakit umum karena mengandalkan kartu BPJS. Jadi operasi apa, Ibu? Operasi melahirkan, Bang. Saya pergi ke rumah sakit tanggal 27. Saya disuruh baring, dicek-cek
sampai jam 3 sore saya nggak ditangani. Saya sampai nangis-nangis, ya baru ditangani mereka. Mulai jam 8 saya datang di situ, nggak ditangani juga. Jam 3 baru mereka suruh saya ke ruang operasi, baru ditangani. Meskipun keluarga pasien berulang kali meminta pertanggungjawaban dari RSUD Aika Nopan, namun manajemen menyatakan bahwa operasi persalinan tersebut sudah sesuai SOP kesehatan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rena TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Tim Satgas Tanggap Darurat Bencana Sinabung melakukan patroli zona merah di beberapa lokasi di seputaran Gunung Api Sinabung. Petugas mengimbau masyarakat yang masih melakukan aktivitas di dalam desa untuk segera keluar dikarenakan masih tingginya aktivitas Gunung Api Sinabung yang sewaktu-waktu dapat kembali erupsi dan membahayakan nyawa. Pasca erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Tim Satgas Tanggap Darurat Bencana Sinabung melakukan patroli zona merah di seputaran Gunung Api Sinabung. Tim Satgas Tanggap Darurat yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, dan Basarnas bergerak menyusuri sejumlah desa yang berada di zona merah seperti Desa Sukanalu, Desa Sigarang-Garang, dan Dusun Laukawan. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas berhenti di setiap desa dan mengimbau masyarakat yang sedang berkumpul untuk segera keluar dari desa. Dikarenakan aktivitas Gunung Api Sinabung yang masih tinggi dan berpotensi terjadi erupsi yang dapat membahayakan nyawa. Warga desa yang sebelumnya sempat berkumpul membubarkan diri mengikuti instruksi dari petugas. Itu jangan pernah kembali lagi ke daerah-daerah yang sudah ditentukan di zona merah tersebut. Itu saja. Karena secara administrasi, catatan mereka itu di wilayah mereka sudah tidak bisa dihuni lagi. Nah, ini yang nanti akan kita patroli dan kita beri penekanan untuk kita himbau dan mungkin kita paksa kepada mereka untuk kembali ke daerah yang sudah disiapkan. Itu saja. Himbauannya kami tetap jaga kewaspadaan manakala nanti terjadi erupsi kembali. Kemudian menggunakan masker selalu, jangan sampai lalai. Gunung Api Sinabung masih berstatus level 3 atau siaga. Bagi warga yang terdampak abu vulkanik, diimbau untuk menggunakan masker dan pelindung mata apabila beraktivitas di luar ruangan. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, berkunjung ke Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, tidak lengkap rasanya jika belum mencicipi kuliner sup ikan mayung. Masakan khas Pantura yang rasanya gurih, segar, dan bisa menambah stamina. Dimasak dengan menggunakan berbagai macam bumbu rempah yang direbus dengan ikan. Kabupaten Pemalang yang terletak di wilayah Pantura, Jawa Tengah, memiliki berbagai macam kuliner khas pesisir. Salah satu yang wajib dicoba adalah sayur sup kepala ikan manyung. Ikan manyung merupakan jenis ikan laut yang banyak ditangkap nelayan daerah pesisir Pemalang. Ikan ini memiliki patil seperti ikan lele. Untuk memasak kepala ikan manyung cukup mudah. Pertama, kepala ikan manyung dicuci kemudian direbus dan diberi bumbu rempah-rempah yang bertujuan untuk menghilangkan bau amis dan dapat menambah stamina. Kepala ikan manyung direbus dengan bumbu rempah-rempah seperti jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih, dan jeruk nipis. Waktu perebusan selama kurang lebih 30 menit. Kemudian dalam penyajian akhir tambahkan irisan daun bawang, tomat, cabai, disertai juga sambal terasi dan lalapan. Salah satu warung yang menyajikan menu khas Pemalang ini adalah warung Ibu Turahmi. Dalam sehari Ibu Turahmi bisa menghabiskan kepala ikan manyung sebanyak 20 kg yang dibeli dari tempat pelelangan ikan di Pemalang, Pekalongan, dan Tegal. Ini dimasak dengan model sup.
Sup. Iya. Apa istimewanya, Bu? Istimewanya apa ya? Segar. Nggak, katanya orang yang makan itu udah amis. Terus panas. Istimewa seperti itu, Pak. Kalau sehari bisa habis berapa, Bu, kayak gini? Kalau sehari ya habisnya kalau di rata-rata 20 kilo habis. Rasanya yang enak, gurih dan segar, serta harganya yang terjangkau yaitu Rp40.000 per porsi, sudah lengkap dengan lalapan dan minuman. Membuat para pencinta kuliner rela untuk datang kembali, mencicipi masakan khas Pantura ini. Rasanya enak, gurih, ya, rempah-rempahnya juga banyak, yang bikin itu ya kerasa banget di lidah. Sering makan di sini? Kenapa? Sering makan di sini? Enggak, baru pertama kali ini. Itu harganya sendiri gimana, Mbak? Harganya worth it sih sama harga rasanya. Ketagihan, Mbak, kalau... Ketagihan mungkin nanti bisa balik lagi ke sini. Saya kalau dari Semarang kemana selalu mampir. Kalau pas ada kesempatan, baik dengan keluarga, dengan teman, dengan rekan, saya ajak ke sini. Karena memang saya rasakan enak. Udah langganan berapa tahun, Pak? Ya, kalau saya hampir 1 bulan 2 kali. Pelanggan dari berbagai daerah seperti Pekalongan, Semarang, Jakarta, bahkan luar Jawa kerap kali datang khusus untuk mencicipi sup kepala manyung buatan Ibu Turahmi. Nah, jika Anda tertarik, cobalah mampir ke warung Kongkong di jalur Pantura, Pemalang, Jawa Tengah untuk mencicipi kuliner nikmat khas pesisir ini. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Daniel Agustran mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.